Pemirsa, untuk mengetahui latar belakang kasus pria Parubaya yang menganiaya mantan istri, kita sudah bergabung dengan Kapolsek Johar Baru, Kompol Rudi Wira. Selamat malam, Pak Rudi. Ini keduanya sudah Parubaya begitu ya? Sudah berapa lama mereka bercerai dan apa penyebab cerainya sebetulnya ini, Pak? Selamat malam, Mas. Ya, perlu saya sampaikan terkait dengan kejadian pada tanggal 14 Juli 2023, hari Jumat, sekiranya pukul 05 dini hari, tadi pagi, Mas. Setelah sholat subuh, jadi datang seorang lelaki Parubaya, atas nama inisial DS, umur 53 tahun, datang ke rumah mantan istrinya. Saya perlu klarifikasi tadi, inisial dari korban adalah M, Mas. Jadi ini korban ini umur 43 tahun, datang dengan maksud tujuan untuk mencari anaknya, Mas. Jadi anak kecil mereka umur 11 tahun, namun karena disampaikan oleh korban tidak ada di rumah, kemudian seketika korban ini, pelaku ini marah dan seketika juga pelaku ini menusukkan sebilah pisau dapur kepada korban berulang kali, sehingga setelah kita visum tadi ada sekitar 9 luka tusuk di tubuh korban. Demikian, Mas. Jadi artinya ini pelaku melakukan aksinya itu apakah karena kesal begitu dirujuk ditolak atau karena mencari anaknya atau seperti apa, Pak? Jadi perlu saya sampaikan bahwa setelah kami interogasi lebih mendalam baik dari pelaku maupun keluarga korban, bahwa kita mengetahui fakta bahwa pelaku dan korban ini sudah berpisah kurang lebih hampir 1 tahun, Mas, disahkan dengan akta cerai di Pengadilan Agama Pemalang, Jawa Tengah pada tanggal 20 Oktober 2022. Nah, latar belakang dari pelaku ini sebetulnya awalnya kami mendapat laporan adalah penganiayaan, namun setelah kami interogasi lebih mendalam, Mas, jadi pelaku ini mengakui bahwa dia datang dari Palembang menuju ke tempat kejadian perkara ini di Kampung Rawa ini dengan niat untuk melakukan percobaan pembunuhan kepada mantan istrinya, Mas. Nah, salah satu penyebab penceraiannya adalah pelaku ini memiliki temperamen yang kasar, emosi suka meledak, KDRT, dan tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga sering merongrong istri dan keluarga istri. Seperti itu, Mas. Baik. Jadi korban mengalami luka pada bagian mana saja, Pak? 9 luka pada korban itu terdiri dari luka di ketiak kiri, Mas, kemudian di lengan kiri, kemudian ada di bagian dada sebelah kiri. Jadi karena beliau korban pada saat itu berupaya untuk menangkis dari upaya penusukan dari mantan suaminya ini atau pelaku ini, Mas. Gitu. Kami mau konfirmasi kembali. Jadi apakah memang ini mereka cekcok begitu? Ini apakah karena memang mantan suami ini ditolak karena ditolak rujuk begitu sampai sakit hati sehingga melakukan kekerasan ini, seperti itu, Pak? Ini kami perlu dalami lebih lanjut, Mas, tapi untuk keterangan awal yang kami dapatkan dari hasil interogasi kami mendalam bahwa pelaku ini memang sudah meniatkan sedari rumahnya di Palembang ini membawa sebilah pisau yang diletakkan di dalam tasnya, kemudian ketika sudah mencapai rumah korban ini dipindahkan ke pinggang sebelah kiri dan memang sudah niat untuk melakukan percobaan pembunuhan ini. Jadi itu merupakan salah satu alibi, Mas, mungkin terkait dengan cekcok rumah tangga sebelumnya, terkait masalah anak, terkait masalah rujuk, itu mungkin merupakan satu alibi yang nanti kami akan interogasi lebih dalam. Demikian, Mas. Ya, sejauh ini kalau tadi berdasarkan keterangan dari Pak Rudi adalah karena memang dia sedang menanyakan terkait dengan anaknya begitu ya. Tapi karena tidak ada dan akhirnya langsung emosi seperti itu. Baik, terakhir pelaku dijerat pasal berapa saja, Pak, singkat? Ya, jadi pasal yang kami kenakan itu ini pasal 340 junto pasal 53 ayat 1 subsidiar, pasal 338 junto pasal 53 ayat 1 lebih subsidiar pasal 351 ayat 2. Demikian, Mas, KUHP. Baik, terima kasih Kapolsek Johar Baru, Kompol Rudi Wira untuk waktunya sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Malam. Selamat malam, salam sehat senantiasa, Pak Rudi.